Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan berbicara mengenai sistem informasi dari perspektif bisnis, bukan dari perspektif teknis, bukan dari perspektif programming, tapi dari perspektif bisnis, dari perspektif suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, yang pertama, ada yang namanya formal system, sistem formal. Sistem formal itu bukan suatu sistem informasi, tapi yang penting dia dilihat dari apakah sistem itu sudah ada definisi data dan prosedur atau belum, dan data dan prosedur itu harus disepakati dan bersifat tetap. Dan dia beroperasi dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, sistem formal ini bisa saja berupa sistem manual, masih belum pakai komputer. Bisa pencatatan cukup dengan buku besar, misalkan dicatat secara manual juga bisa. Namun yang penting, semua yang menjalankan sistem itu, menjalankan dengan cara yang sama. Sekarang contoh yang belum ada sistem formal, misalkan suatu toko kelontong, yang dikelola oleh orang tua dan anak-anaknya. Nah, ketika orang tua yang menjalankan usaha, buka toko, yang buka toko itu orang tuanya, maka dengan rapi ketika ada pembeli datang, pembeli itu akan dicatatkan barang yang dibeli di dalam suatu kwitansi atau nota penjualan. Kemudian setelah selesai, nanti apa yang dibeli tadi dimasukkan ke dalam jurnal, ke dalam suatu buku besar, dicatat masih manual, dan tersimpan dengan rapi. Nanti pada akhir bulan bisa dijumlah totalnya. Sedangkan ketika orang tuanya sedang keluar, yang ngelola anaknya, mungkin karena masih kecil, mungkin masih kurang telaten, kurang rapih pencatatannya, barangkali notanya tetap dibuat. Notanya dicatatkan kepada pembeli, kemudian diberikan ke pembeli, tapi tidak dicatat di dalam buku besar, sehingga tidak terjadi pencatatan yang rapi, sehingga tidak bisa dijumlahkan penjualan dalam bulan tersebut. Nah, itu berarti kan data yang diperlukan belum pasti kan? Ada datanya hanya dimasukkan dalam nota, tidak dimasukkan dalam buku besar. Prosedurnya juga beda. Nah, kalau masih seperti itu, berarti tidak bisa dibuatkan sistem informasi. Karena syarat dibuat sistem informasi itu harus standar dulu. Cara kerjanya sama, kebutuhan datanya juga sama, tidak berubah-ubah, dan disepakati bersama. Kemudian yang berikut, sistem informasi berbasiskan komputer. Tentunya adalah sistem informasi yang basisnya pakai perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memproses dan menyebarkan informasi. Dari definisi ini ternyata sistem informasi juga bisa manual, karena dia mengolah data dan informasi. Tapi yang kita bicarakan dalam bahasan kita ini selalu tentang sistem informasi yang berbasiskan komputer. Dan yang berikut, dari perspektif bisnis. Nah, ini cukup penting untuk kita ingat, sistem informasi itu bukan sekedar asal ada komputer, asal ada aplikasi, bukan itu. Tapi yang penting bahwa sistem informasi itu solusi organisasi dan manajemen, berbasiskan teknologi informasi terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Berarti berangkat dari masalah dulu kan. Berangkat dari masalah apa yang paling dimiliki oleh perusahaan itu. Kemudian masalah itu lantas akan diturunkan menjadi akar masalah, dan akar masalah itu akan dipecahkan, diberikan solusinya dalam bentuk sistem informasi. Sehingga sistem informasi itu solusi bagi perusahaan tersebut. Pemecahan masalah bagi perusahaan tersebut. Pemecahan masalah ini pakai teknologi informasi. Kemudian yang dihadapi oleh perusahaan itu adalah masalah yang berasal dari lingkungannya, dari luar. Maka kita bisa lihat di sini dari perspektif bisnis, sistem informasi itu ada di sini, dia melingkupi membantu perusahaan atau organisasi, dia berlaku sebagai buffer atau penyangga
agar tekanan-tekanan dari lingkungan itu tidak selalu mengganggu perusahaan. Kalau tekanannya terlalu besar, maka bisa jadi kan nanti akan merangsek masuk perusahaannya hancur juga. Atau ada juga tekanan dari dalam sebetulnya, tuntutan untuk peningkatan karir pegawai, tuntutan kenaikan gaji, tuntutan untuk pemetaan bahan baku yang lebih baik, dan seterusnya. Nah, permasalahan yang dari dalam ini nanti kalau biarkan saja akan membuat perusahaan juga terganggu, bahkan bisa meledak keluar karena tidak kuat menghadapi tekanan dari dalam maupun dari luar. Dari sudut pandang yang lain, kita juga bisa melihat suatu sistem informasi sebagai suatu alat untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Kita seringkali berpikir pelanggan dari suatu perusahaan itu customer-nya ya, pembelinya. Padahal tidak hanya itu pembeli itu memang pelanggan eksternal namanya, dari luar. Tapi ada juga pelanggan yang berasal dari dalam. Itu yang perlu juga difasilitasi oleh suatu sistem informasi. Siapa pelanggan eksternal, kita sudah kenal pelanggan eksternal itu konsumennya, pembelinya, pemasok, supplier, jadi bukan hanya orang yang membeli produk kita, tapi termasuk orang yang memasok ke dalam perusahaan kita, atau supplier. Kemudian distributor, tentunya ketika produk perusahaan jadi, kita lemparkan ke distributor, setelah itu mungkin masuk ke retail, ke toko, itu juga menjadi pelanggan eksternal kita. Kemudian kalau pemerintah bagaimana? Untuk pemerintah, maka pelanggan eksternalnya bisa berupa warga, masyarakat di pemerintahan tersebut. Entah kalau kelurahan ya warga kelurahan, kalau kabupaten warga kabupaten, kalau negara juga tentunya warga negara jadinya. Kemudian pemasok, karena juga selalu membutuhkan bahan baku seperti kertas, seperti komputer itu kan mereka beli. Pemerintah beli dari pemasok. Kemudian juga cabang pemerintahan yang lain. Misalkan kalau Pemda provinsi gitu nanti perlu berhubungan juga dengan provinsi yang lain atau perlu berhubungan dengan pemerintah pusat, itu menjadi pelanggan eksternal. Sedangkan yang sering terlupakan juga pelanggan internal di dalam perusahaan sendiri, karyawan juga harus dilayani dengan baik oleh sistem informasi. Divisi lain, misalkan divisi marketing, pemasaran, akan melayani divisi keuangan, atau sebaliknya divisi produksi melayani divisi pemasaran. Ketika suatu divisi marketing memerlukan uang, maka uang itu kan harus diajukan permintaan anggarannya lewat sistem informasi ke divisi keuangan. Ketika divisi produksi ingin membuat suatu barang, mereka perlu data dan informasi dari divisi pemasaran, berapa yang perlu diproduksi pada saat itu. Kemudian pemerintah, kalau pemerintah internalnya itu ada pegawai, ada birokrasi itu pejabat-pejabat di pemerintahan maupun pejabat pemerintah lainnya, misalkan pajak dari suatu Pemda tingkat provinsi misalkan, nanti tentu mereka perlu melaporkan datanya ke misalkan inspektorat, melaporkan data pajaknya ke inspektorat misalkan. Nah, ini penting untuk diingat yang sudah kita bicarakan, bahwa suatu sistem informasi itu diharapkan memberikan informasi yang berguna. Jadi kita pada bagian sebelumnya sudah melihat bahwa dalam sistem itu data masuk, keluar informasi. Dia menjadi informasi kalau diberikan kepada pengguna yang tepat. Kalau penggunanya tidak tepat, dia hanya data saja, masih belum menjadi informasi. Kemudian harus ada sistem formal sebelum kita merancang suatu sistem informasi. Jadi harus ada ketentuan, aturan-aturan dulu, prosedur-prosedur yang secara tetap konsisten dijalankan, baru bisa dibuatkan sistem informasi. Dan yang tidak kalah penting, sistem informasi adalah suatu solusi bisnis. Tidak hanya untuk gagah-gagahan, tapi memang untuk memecahkan masalah yang ada di perusahaan tersebut.
Nah, posisi kita di mana? Kita sebagai orang yang belajar sistem informasi itu posisinya gimana? Kita bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan ini tentu sebetulnya membutuhkan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja, untuk memantau kinerja, dan seterusnya. Tapi belum tentu orang-orang yang ada di perusahaan ini tahu tentang bagaimana mendesain sistem informasi. Belum tentu mereka tahu tentang manfaat, tahu tentang apa yang diperlukan, tahu tentang langkah-langkah pengembangan sistem informasi. Sedangkan sebaliknya, programmer, orang yang akan membuat sistem informasinya, belum tentu tahu tentang cara kerja perusahaan. Mereka tidak tahu proses yang diperlukan untuk mengangkat pegawai baru, proses untuk pencatatan keuangan, proses tentang urutan produksi misalkan, mereka tidak tahu. Nah, kita ada di sini untuk menjembatani dua dunia itu. Kita menjembatani agar orang di perusahaan bisa mengembangkan sistem informasi dan agar orang yang khusus secara teknis bicara mengenai sistem informasi, programming, dan seterusnya bisa paham tentang cara kerja perusahaan. Maka posisi kita memang sangat penting dalam belajar mengenai sistem informasi. Nah, suatu sistem itu selalu ada 3 aktivitas. Tadi kita sebut input, proses, dan output. Dan selain itu ada feedback atau umpan balik. Nanti kita akan tunjukkan sedikit lagi tentang program komputer dan sistem informasi. Ini dua hal yang sering bertabrakan. Sebetulnya sistem informasi itu rumah besarnya. Sedangkan kalau program komputer itu adalah tools-nya atau alatnya dan bahan bakunya. Misalkan kita punya rencana membuat rumah, buat sistem informasi. Tentu kita perlu alat untuk mengaduk semen. Pasir dengan semen diaduk, kemudian kita perlu alat untuk menata bata dan menaruh semen di atas bata, dan seterusnya. Itu program komputernya, tool-nya. Sedangkan sistem informasi itu rumah yang akan dibangun dengan tool atau perangkat tersebut. Oke, kita lihat di sini di bagian ini, kita sudah bicara input, data masuk, diproses, bisa diklasifikasi, ada perhitungan, dan seterusnya. Output keluar sebagai informasi. Kemudian feedback, umpan balik, output dari sistem ini bisa diverifikasi, dicek kembali apakah informasinya betul atau tidak, ada masuk ke dalam sistem yang lain untuk memverifikasi. Atau outputnya itu bisa naik ke sistem yang lebih tinggi. Tadinya sistem ini hanya transaction processing system untuk merekam data, dan dinaikkan menjadi input untuk sistem untuk pengambilan keputusan misalkan. Kemudian kita lihat inputnya itu bisa berasal dari luar juga, dari lingkungan, baik dari pemasok, pelanggan, maupun bisa ada data dari kompetitor, dari pesaing, misalkan data tentang harga yang ditetapkan oleh pesaing. Itu menjadi input juga. Dan di sini kita bisa melihat perubahan data menjadi informasi. Ini ada data. Data itu berupa misalkan ini masih angka-angka yang saling jumbuh, belum teratur, kita tidak paham 129 apa, 331 apa, kenapa bright dish soap ini kok muncul 3 kali. Oke. Kemudian setelah diatur, diolah, dijadikan tabel seperti ini, kita paham. Oh, ternyata dia penjualan di daerah barat laut atau ini barat daya. Kemudian di toko nomor 122. Itemnya apa? Nomor produknya, sabun penjualannya 7.000 unit. Kemudian nilai penjualannya sampai saat itu year to date sales 9.231, berarti 1,29 ini harga jualnya. Dan kita bisa membandingkan antara satu toko dan yang lain, antara satu produk dengan yang lain, nanti untuk dilihat mana yang paling laku, dilihat yang enggak laku nanti dikasih diskon, dan seterusnya. Itu nanti menjadi informasi berarti. Demikian penjelasan kita mengenai sistem informasi dari perspektif bisnis. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.